Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang TKA wajib Anda, tentu berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kawan-kawan, bahas channel pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu kompetensi, yaitu kompetensi 2 sub kompetensi yang pertama. Kompetensi yang kedua, subkompetensi yang pertama ini adalah kaitannya dengan pemahaman inferensial. Apa itu pemahaman inferensial? Berasal dari kata dasar infer. Infer itu menyimpulkan. Nah, berarti silakan disiapkan mental Anda untuk mengikuti materi ini. Karena apa? Karena ini nanti semisal ada teks, terus di sini ada soal, jawaban ABCD-nya itu nanti Anda diminta menyimpulkan dari sini. Tetapi untuk seukuran TKA bahasa Inggrisnya tidak terlalu berat. Ya, nanti ini sebagai cikal bakal Anda mau ke SNBT. Ya, semoga Anda tidak termasuk kategori peserta SNBT. Karena apa? Kalau doa saya, semoga Anda tidak termasuk peserta SNBT. Berarti kan Anda diterima di jalur undangan. Begitu ya, amin. Tetapi ini sebagai jaga-jaga saja. Oke, baik kawan-kawan, seperti sebelumnya masih membahas tentang 5 jenis teks ini, karena di TKA bahasa Inggris wajib Anda ya hanya 5 jenis teks ini. Baik, ada pesan dari saya, masa depan itu hanya milik mereka yang berjuang. Oke, baik kawan-kawan, sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa video ini membahas tentang ini adalah kompetensi yang kedua. Terus yang akan kita bahas adalah subkompetensi yang pertama. Pemahaman inferensial itu kita diminta untuk menarik kesimpulan. Kalau diminta untuk menarik kesimpulan, tenang saja. Di dalam teks ini itu pasti ada clue-clue yang nanti bisa Anda pakai. Anda akan banyak dikasih clue. Terus di sini nanti dipakai untuk menjawab, dan jawaban ABCD-nya nanti tentu Anda harus bisa memahami clue-clue ini. Apa itu yang dimaksud sebagai kompetensi yang pertama, yaitu ini? Fungsinya untuk apa? Menyimpulkan detail pendukung. Kawan-kawan, ini saja yang diperhatikan dulu. Menyimpulkan detail pendukung. Kalau dia pendukung, berarti bukan pemeran utama dong. Ingat, kalau pemeran utama nanti pertanyaannya adalah yang nomor 2 di video berikutnya. Nanya topik, nanya ide pokok, nanya makna, nanya tujuan. Itu namanya adalah pemeran utama. Ini kita ditanya, ternyata di soal TKA ada pemeran pendukung kalau ibarat film. Nah, yuk mari kita cermati apa atau bagaimana memahami yang namanya SK1 ini. Kawan-kawan, fungsi supporting detail atau kalimat-kalimat pendukung ya adalah ya jelas memberikan informasi pendukung. Kalau begitu, informasi pendukung ini untuk apa fungsinya? Tentu kawan-kawan, fungsinya memberikan informasi tambahan, bukan ide utama ya, yang membuat bacaan lebih jelas. Gara-gara informasi pendukung ini, topiknya kalimat tersebut akan menjadi lebih jelas, akan lebih lengkap dan kaya makna. Bisa berupa apa saja informasi pendukung ini, bisa berupa uraian. Berarti ini ada di kalimat seperti itu. Atau perbandingan. Biasanya ini nanti disertakan then.
kan gitu. Terus the, terus di sini diikuti superlatif dan seterusnya. Atau contoh kasus, oke. Atau yang ketiga bisa berupa bukti, oke, berupa angka, data, hasil penelitian. Makanya sangat mungkin kawan-kawan yang namanya TKA Anda nanti ada tabel. Misalkan ada sebuah lingkaran, terus di sini seperti ini berapa persen? Misalkan ini adalah 30%, ini 32%, ini sekian persen sisanya. Maka hal-hal yang sifatnya adalah data itu dikategorikan informasi pendukung. Nah, penjelasan saya selanjutnya adalah, nah ini yang Anda cari sejatinya, letaknya di mana? Letaknya di mana supporting detail atau informasi pendukung itu? Kawan-kawan, letaknya adalah misalnya saya kasih penjelasan seperti ini. Mohon izin saya ganti warna. Kawan-kawan, konsep dalam bahasa Inggris bahwa yang namanya topik itu adalah di kalimat pertama paragraf 1. Ini secara konsep dasar. Berarti nanti kalimat pertama sampai sini ini nanti adalah topiknya. Nah, yang dimaksud letak supporting detailnya di mana? Ya tentu di kalimat-kalimat berikutnya. Kalimat-kalimat berikutnya, misalkan ini kalimat kedua, ini kalimat ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi biasanya jawaban itu minta atau menyediakan option jawabannya adalah ini mohon diingat. Yang diambil di option ABCD-nya nanti biasanya yang dijadikan sebagai supporting detail itu adalah yang dekat dengan K1. Berarti yang dekat dengan topik, berarti bisa jadi K2 atau K3. Kayaknya tidak deh kalau sampai K4 kalimat terlalu banyak nanti. Tetapi secara teori K2, K3, K4, K5 dan K6 dan seterusnya itu disebut supporting detail. Disebut sebagai kalimat penjelas. Nah, kawan-kawan, kalau kalimat utamanya ada di sini, ini disebut induktif atau deduktif paragrafnya. Ini hanya satu paragraf loh ya. Ini hanya satu paragraf. Ada bisa jadi nanti Anda dikasih soal yang hanya satu paragraf saja, tapi panjang, gitu kan gitu. Nah, bisa jadi nanti seperti ini, satu paragraf panjang. Nah, kalau inti atau ide pokoknya ada di awal paragraf, berarti kan ini deduktif toh. Ini kan deduktif, paragraf deduktif, paragraf yang inti permasalahannya ditaruh di awal paragraf. Tetapi kawan-kawan, ada juga nanti yang seperti ini. Di awal-awal dia hanya menceritakan ya kalimat-kalimat pendukung, ternyata main idenya ditulis, ide pokoknya ditulis di akhir. Ini bisa jadi ini kalimat ide pokok. Berarti paragraf seperti ini adalah disebut sebagai induktif. Jangan sampai tertukar, kalau ini deduktif, ini induktif. Kalau saya ngajari siswa di kelas offline, huruf D sama huruf I duluan mana? Ya duluan D. Oh berarti D itu di awal. Ini namanya deduktif. Begitu sajalah. Nah, sekarang kalau paragrafnya induktif, bagaimana caranya? Ya caranya adalah Anda mundur. Kalimat penjelasnya ya cari yang ke kiri. Berarti bisa jadi yang di sini. Entah ini K berapa ini ya. Seandainya ini adalah K7. Berarti ya ini K6, K5 seperti itu. Berarti kalau induktif Anda ke kiri mencari supporting detailnya.
Berarti kalau deduktif Anda ke kanan mencarinya, ya, mencarinya ke kanan setelah ini. Kalau induktif berarti mencarinya ke kiri sebelum ini. Begitu kawan-kawan. Nah, seandainya ini satu paragraf, seandainya lebih dari satu paragraf, semisal ini, ini semisal paragraf 1, ini semisal paragraf 2, ini 3, ini 4. Ya, berarti nanti kawan-kawan topiknya ada di sini. Bisa jadi nanti kawan-kawan kalimat yang akan muncul di option A, B, C, D sebagai ini informasi pendukung itu nanti diambilkan dari sini. Berarti K2, K3, atau bisa jadi tidak diambil dari sini, tapi diambil dari P2. Dari P2, dari P2 atau dari P3, dari P3 digabung. Biasanya nanti di sini ada N. Diambil 1, di sini diambil 1, terus dikasih N di sininya. Ini diambil di sini, ini dibawa ke sini. Seperti itu. Kalau tempatnya ini biasanya tempatnya kesimpulan. Saya yakin kawan-kawan sudah bisa membayangkan apa yang saya maksud. Mari kita praktekkan. Kalau nanti belum mengerti, silakan Anda kasih komen-komen. Bisa nanti saya buatkan contoh yang lainnya, ya, dari penjelasan-penjelasan yang belum Anda begitu pahami. Oke, baik kawan-kawan semuanya. Oh ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah subscribe channel saya dan yang sudah menonton. Terima kasih. Nah, ini adalah contoh. Ada sebuah paragraf. Ini paragraf hanya berisi satu paragraf saja. Oke, terus kita diminta untuk mencermati. Kita diminta untuk mencermati antara kalimat-kalimat ini. Maka kawan-kawan, kita baca, kita terjemahkan, olahraga adalah penting untuk menjaga kesehatan. Yaitu olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah, otot-otot, dan mengurangi resiko penyakit kronis. Nah, mana yang main idea, mana yang supporting detail? Ya tentu Anda sudah tahu. Main idea itu kan tadi konsepnya adalah di K1. Oke, P1 kalimat pertama paragraf 1. Ini adalah topik atau main idea-nya. Topik dan main idea sama kawan-kawan. Saya jelaskan. Topik dan main idea, kalau topik biasanya ditulis dalam bentuk kata benda, kalau main idea ditulis dalam bentuk kalimat. Ya, ada SPO, biasanya seperti itu. Ini nanti akan saya kupas lebih kalau saya sudah membuat video tentang SNBT, yaitu seleksi tulis. Nah, berikutnya saya lanjutkan. Berikutnya yang supporting details, kalimat-kalimat penjelasnya ini apa? Iya, mulai dari sini. Nah, mulai dari sini sampai sini. Coba, meningkatkan sirkulasi darah ada di sini. Di kalimat kedua. Oke, untuk menguatkan otot ada di sini. Untuk mengurangi resiko ada di sini. Nah, berarti kan logikanya Anda sudah tahu. K1 yaitu ditulis dalam pola main idea ini, terus diikuti K2, K3, K4. K ini maksudnya kalimat ya kawan-kawan. Ini kalimat. Seperti itu yang saya maksud, biar tidak bingung Anda. Oke, jadi sekali lagi, ini adalah ide pokoknya, main idea-nya. Beliau ini adalah penjelasnya. Fungsinya untuk apa? Untuk memperjelas manfaat olahraga, yaitu menjaga kesehatan tadi. Itu adalah penjelasan dari supporting detail. Contoh lagi, ada sebuah teks yang terdiri satu paragraf saja. Ini satu paragraf. Main idea-nya yang mana?
Ya jelas main ID-nya yang ini kawan-kawan, yang sampai sini. Berikutnya dari sini sampai sini itu nanti namanya disebut sebagai supporting details. Improve. Kan begitu? Terus di sini helps. Di sini ada helps. Oke, terus di sini ada kata increases, di sini ada increases. Sesederhana itu sebenarnya kawan-kawan. Oke. Biasanya siswa itu kan disuruh mencari topik, tapi ini justru disuruh mencari kalimat penjelasnya. Hati-hati, di TKA ada seperti itu. Yuk kita latihan. Kita latihan untuk yang berikut ini. Nah, oke, kita cek dulu pertanyaannya. Berdasarkan, nah ini dia, detail yang mendukung di dalam teks, apa yang bisa disimpulkan tentang renewable energy. Oke, saya terjemahkan ke dalam teks ini kawan-kawan. Dalam beberapa tahun ini, sumber energi yang dapat diperbarui. Ini diterjemahkan terbarukan gitu saja ya, nggak apa-apa ya. Ini yang dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui telah menjadi topik utama dalam diskusi-diskusi tentang tentang pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah, ilmuwan, aktivis lingkungan berpendapat bahwa penggunaan energi matahari, ya, penggunaan tenaga surya, maksudnya seperti itu, angin dan air, adalah penting. Jadi penggunaan tenaga air itu penting untuk mengurangi emisi gas efek rumah kaca dan untuk memerangi perubahan iklim. Jadi kawan-kawan, ada 3 poin: penggunaan tata surya, sinar tata surya, angin, sama tenaga air itu penting untuk mengurangi, ini tujuannya untuk mengurangi efek rumah kaca. Nah, pentingnya di sini jelas ada salah satu atau 2 atau 3 manfaat. Satu keuntungan dari energi yang bisa diperbarui. Energi yang bisa diperbarui adalah pemanfaatan tenaga surya, ini angin, pokoknya dari alam ini ya. Keuntungannya adalah berdampak kepada lingkungan. Kawan-kawan semuanya, berarti ini urusannya adalah energi yang bisa diperbarui terkait dengan manfaat terhadap alam. Ini adalah paragraf 2. Terus di kalimat-kalimat berikutnya di paragraf 2 ini sampai sini kawan-kawan jelas ngomongin manfaat lingkungan. Jelas sekali. Kenapa? Karena kalimat yang ada di sini sampai yang ada di sini itu tugasnya adalah memberikan penjelasan terhadap topik yang ada di kalimat pertama ini, yaitu di paragraf 2 ini. Maaf, paragraf kalimat pertama, paragraf 2. Saya ulang lagi, yang kurung warna hijau itu adalah namanya supporting detail. Tetapi yang paragraf 2 ini disebut sebagai supporting detail terhadap paragraf 1. Sekali lagi ya, kalau ada kalimat dalam sebuah paragraf disebut kalimat 1, ini satu paragraf, berarti kalimat berikutnya K2, mulai dari K2, K3, K4 ini disebut supporting detail. Tetapi kalau ada sebuah teks yang terdiri dari berbagai macam paragraf, ada 3 misal, ini adalah tempatnya main idea atau topik. Paragraf ini disebut supporting detail. Paragraf ini
disebut sebagai supporting detail terhadap paragraf 1, Nah, ini kan urusannya adalah apa yang bisa disimpulkan tentang energi yang bisa diperbarui. Berarti Anda cari di paragraf 2, di paragraf yang ketiga. Seperti itu. Di paragraf 2 sudah berbicara tentang manfaat terhadap alam. Di mana Pak tulisan itu? Ada di kalimat pertama paragraf 2. Kalimat pertama paragraf 2. Ada ndak ABCD-nya yang berbicara tentang manfaat terhadap lingkungan? Di sini ini malah mengganggu. Ini salah. Mengganggu. Terus, it create global economic problem. Ini dia, malah menciptakan masalah global. Salah. Yang C, it berkontribusi terhadap, ini dia, environment protection. Environment protection itu ya setara dengan ini. Environmental protection itu ya setara dengan ini, kawan-kawan. Nah, ini dia. Ada di sini. Ada di sini. Dan, ini ada kata dan. Economic development. Berarti ini ada di paragraf 3, bisa jadi. Coba kita lihat. Keuntungan lainnya adalah dampak ekonomi. Nah, berarti kan jelas ini economic development. Berarti sudah jelas jawaban soal ini adalah yang C, kawan-kawan. Kenapa? Karena ada di paragraf 2 sebagai supporting detail, ada di paragraf 3 supporting detail. Nama lainnya paragraf 2 sebagai supporting detail. Paragraf 1, paragraf 3 adalah juga sebagai supporting detail paragraf 2. Maaf, paragraf 1 saya maksudnya ya. Paragraf 1. Jadi model soal ini adalah yang ini, kawan-kawan. P2 mendukung P1, P3 mendukung P1. Karena teks ini berupa paragraf. Berarti paragraf ini mendukung paragraf atasnya, paragraf ini mendukung paragraf atasnya. Atasnya adalah yang paling atas ini. Itu cara nanti kawan-kawan untuk mencari jawaban supporting detail. Oke, sekali lagi, kalau hanya satu paragraf, ya sudah K2, K3 Anda ambil. Kalau nanti paragrafnya lebih dari satu, ya P2, P3, bahkan ada P4, nanti juga harus Anda lirik. Begitu ya. Oke, next. Nah, ini tentang Borobudur. Pertanyaannya, dari teks kita bisa menginfer. Infer itu menyimpulkan. Makanya kompetensi 2 disebut pemahaman inferensial. Ini dia. Berarti Anda disuruh menyimpulkan memang. Apa yang kita bisa simpulkan bahwa kita bisa menyimpulkan, bahwa Borobudur dianggap sebagai masterpiece, mahakarya dari arsitektur kuno. Tulisan ini ada di mana? Ya kita cari dari sini. Kita cari. Ternyata tulisan itu ada di sini, kawan-kawan. Nah, kalau ini yang ditanyakan, berarti ini adalah topiknya. Berarti ini adalah main idenya. Berarti model paragraf pertama ini ditulisnya adalah model induktif. Udah. Karena Anda sudah tahu teorinya, induktif itu tadi berarti kalau di sini ada topik, Anda ke kiri. Kan begitu, mencari supporting detailnya. Tetapi kalau di sini topik atau main idea, ya, kok Anda temukan di sini, kok kalau disuruh mencari ke kanan, berarti itu namanya deduktif. Saya hanya mengingatkan saja. Karena ini ada di bawah, di akhir, berarti dia adalah induktif.
Kalau induktif berarti jawaban ABCD-nya mana yang mirip-mirip dengan tulisan ke arah kiri. Berarti dimulai dari sini kawan-kawan. Anda mencarinya ke kiri sini. Anda mencarinya ke kiri. Kan kalimat terakhir ini kan tempatnya main idea atau tempatnya topik. Tempatnya ini. Berarti mencarinya ke kiri. Berarti mana ABCD yang tulisannya ada di kirinya tulisan masterpiece. Oke, saya baca deh sebentar. Borobudur adalah salah satu monumen Buddha paling megah di dunia. Terletak di sini. Oke, candi ini dibangun pada abad ini selama masa dinasti Sailendra. Strukturnya berbentuk seperti stupa yang besar. Oke, bukan seperti ya. Strukturnya berbentuk stupa besar dan dihiasi dengan ribuan ukiran batu yang rumit. Kenapa dia kok disebut masterpiece? Kenapa kok dia disebut mahakarya? Ya jawabannya ada di sebelah kirinya ini. Karena main ID-nya ditulis secara induktif, berarti ya jawabannya yang B kawan-kawan. Karena B ini kan ada di sebelumnya. Ada di sebelum kalimat yang ditempati tulisan masterpiece ini. Berarti jawabannya ke kiri kawan-kawan. Oke, next. Lagi. Masih. Mengapa Borobudur dianggap sebagai warisan hidup sekarang ini? Ya cari aja tulisan ini di mana, kita cari nggak ketemu, cara cepat saja. Ya saya sudah baca ini. Nah, berarti kan ini induktif. Kalau ini induktif, cari ke kiri seret. Nah, berarti mana ABCD-nya yang sama dengan kalimat sebelumnya? Sebelum ini apa? Berarti kan di sini. Sebentar, saya ganti warna dulu. Berarti kalimatnya cari di sini, nak. Cari sebelum kiri, seret, jalan-jalan terus ke kiri. Jalan-jalan ke kiri. Jawabannya ada di situ. Karena digunakan hanya untuk meditasi. Apakah iya candi ini hanya digunakan untuk bermeditasi saja? Saya baca coba di sini. Mana? Nih. Mulai dari sini ya. Sekarang Borobudur tetap menjadi tujuan budaya dan wisata yang penting. Setiap tahunnya ribuan orang berkumpul di sana untuk menselebrasi merayakan Waisak, sebuah festival keagamaan yang penting. Para pengunjung di seluruh dunia juga datang untuk menikmati sunrise dari puncak candi tersebut yang menciptakan pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, kegiatan-kegiatan ini mendukung ide bahwa Borobudur bukan hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga sebagai living heritage, itu warisan hidup. Jawaban A, apakah iya? Because it is hanya digunakan. Kalau hanya digunakan untuk meditasi, berarti kan keagamaan. Ya nggak mungkin menjadi tempat wisata dong. Jawaban B salah. Jawaban A salah. Yang jawaban B, karena ini is still used in religious. Warisan, nyambung nggak dengan tulisan ini? Warisan kehidupan. Apakah hanya urusannya dengan keagamaan? Tidak. Oke. Dan untuk turisme, nah beda. Kalau tanpa ini, tanpa tulisan ini jelas beda. Jelas beda kawan-kawan. Salah. Tapi kalau ada ini, berarti jawabannya B, karena Borobudur selain untuk beribadah, juga untuk kegiatan yang bersifat wisata. Maka jawabannya jelas yang B. Oke, next. Kalau yang C, dibangun, ini urusannya sejarah. Ini urusannya sejarah karena memiliki lebih dari 500 patung Buddha. Bukan. Karena candi ini berisi dom kubah pusat. Tidak ada hubungannya.
Next. Hati-hati kawan-kawan, Anda diminta untuk memilih lebih dari satu jawaban benar. Oke. Di sini jelas ditanya, which of the following, mana berikut ini yang menyatakan fungsi Borobudur baik itu sebagai sisi agama maupun sisi budaya. Hati-hati. Anda disuruh memilih lebih dari satu. Jawaban yang A, adanya panel relief yang lebih dari 2600. Anda ukur, ini budaya atau ini religious? Ada enggak? Termasuk dong salah satunya. Berarti ini urusannya adalah dengan budaya, culture. Berarti jawaban A betul. Yang B, untuk perayaan Waisak tahunan. Iya betul, jelas. Ini kan berarti di wilayah religi. Para pengunjung datang untuk menikmati sunrise. Ini betul atau salah? Iya, ini kan berarti urusannya dengan budaya, situs budaya. Situs budaya itu dinikmati, nah. Berarti jawabannya adalah cultural. Betul. Ini jawabannya betul. Yang D, dibangun pada abad ini oleh Sailendra. Ini bukan. Ini urusannya adalah sama sejarah. Bukan tentang agama, bukan tentang budaya. Berarti jawaban D salah. 72 stupa mengelilingi. Nah, betul. Itu kategorinya adalah budaya. Berarti culture. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, ini adalah kawan-kawan soal yang terakhir kategori. Anda diminta untuk mana supporting detail ini yang kategori menjelaskan arsitektur yang disingkat A atau modern activities disingkat MA. Oke, di sini Anda nanti diminta untuk mencentang jawaban yang benar. 72 stupa dengan adanya patung-patung Buddha. Ini kategori arsitektur atau modern activities. Ya jelas arsitektur dong. Ya kan? Terus yang B, sunrise viewing by tourist. Jelas ini adalah kegiatan modern sekarang. Ini adalah kategorinya activities. Ya, modern activities. Ada lebih dari 2600 panel, relief panel. Jelas jawabannya adalah arsitektur. Adanya selebrasi Waisak tahunan. Hati-hati. Ini kegiatan atau arsitektur? Ya jelas kegiatan. Berarti modern activities. Dibangun pada masa ini, abad ini, ya jelas ini adalah kaitannya dengan masa lalu, berarti arsitektur. Itu kawan-kawan, saya yakin sudah beberapa kali Anda belajar melihat video-video saya atau video-video yang lain. Insya Allah ini semakin mengerucutkan bahwa TKA itu mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.